Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat. Timnas U17 kita dipersiapkan menuju ke Piala Asia. Tetapi sebelum ke Piala Asia U17 di Arab Saudi, kita akan melakoni dalam waktu dekat ini, yaitu Piala AFF U17. Bahkan drawingnya sudah akan berlangsung pada tanggal 6, ya, itu yang kita tunggu, 6 Maret ini. Ya. Nah, PSSI sudah menyiapkan 2 tempat, semua di Jawa Timur. Ya, ada 2 stadion yang dipersiapkan oleh PSSI, di mana akan menjamu semua peserta U17 Piala AFF dengan Gelora Delta Sidoarjo dan juga dengan Gelora Joko Samudro di Gresik. Ini 2 tempat atau bersebelahan sebenarnya, ini 2 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, kenapa berlangsung di sana? Karena mungkin PSSI ingin lebih menyebar, ya, semua ke daerah-daerah sehingga bisa menyaksikan laga-laga yang dimainkan oleh tim nasional. Sebenarnya ada keinginan untuk dimainkan di Kalimantan, karena Kalimantan kan belum pernah mendapatkan jatah tempat untuk pertandingan tim nasional untuk event seperti Piala AFF seperti ini. Karena di sana juga ada Stadion Segiri kalau nggak salah di Samarinda. Bahkan Samarinda itu ada 2, ada Palaran juga di sana, ya, selain Batakan, Stadion Batakan di Balikpapan. Nah, yang dipersiapkan ini sebenarnya di sana karena apalagi pemusatan latihan TC untuk tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto ini itu dipusatkan di IKN. Karena di IKN sendiri sudah tersedia untuk fasilitas, ada 3 stadion termasuk lapangan sintetis di sana yang bisa dipakai dan diperuntukkan, ya, buat timnas U17 dan timnas U19 atau masuk ke U20. Nah, di sana kalau tim senior, ya teman-teman, itu akan langsung di Bali United sana, ya, markasnya Bali United di sana, ya, di mana John Herman akan mempusatkan di sana untuk menghadapi FIFA Series. Ya. Nah, sekarang kita bicara dengan U17 Piala AFF. Ya. Kurniawan sudah harus bisa menyiapkan. Sekarang ada TC berlangsung di Jogja. Ada 42 pemain sudah dipanggil, tentunya akan dikerucutkan dan nantinya dipersiapkan ke Piala AFF. Piala AFF U17 akan berlangsung di akhir April. Nah, kita akan mengetahui nantinya itu drawing pada tanggal 6 Maret minggu ini. Ya, semoga kita bisa menjadi pemenang juara di Piala AFF U17, karena kita kalau bicara di U17 kan bagus. Ya, apalagi kalau di Piala Dunia kemarin U17 ketika masih ditangani oleh Nova Arianto, kita oke, ya. Mungkin ya kita boleh kalah dari tim-tim besar seperti Brasil, tapi kita bisa mengalahkan Honduras, ya, kemenangan pertama di Piala Dunia. Nah, ketika itu ya berhasil Nova naik kelas, ditunjuk oleh PSSI ke U20. Kemarin masih sempat memimpin ketika uji coba melawan Cina, ya, di Banten, didampingi oleh Kurniawan Dwi Yulianto, dan Kurniawan sudah menjadi pelatih U17 karena Nova setelah 2 pertandingan tersebut itu langsung kasih estafetnya ke Kurniawan, ya, karena Nova harus fokus di U20. Namun sekarang Nova juga dipanggil oleh John Herman atau PSSI menempatkan sebagai asisten pelatih bagi Coach JH di level senior. Nah, sekarang Kurniawan punya tantangan berat memang. Karena jarak antara Piala AFF U17 ke Piala Asia U17 nantinya itu sangat berdekatan. Dan kita tahu bersama drawing undian untuk Piala Asia U17 itu sudah berlangsung. Kita ada di grup yang keras boleh dikatakan. Grup B, di sana ada Jepang, ada Cina yang mengalahkan timnas kita U17 ya 2 kali. Ya, dan kemudian ada Qatar. Jadi ini oke, ya, tim yang terasa memang berat bagi Kurniawan tapi harus dihadapi. Apapun itu, seperti kata Om Simon Tahamata, bahwa kita harus siap mental untuk menghadapi Jepang, Cina, dan Qatar. Karena hanya 2 pemenang setiap grup nantinya itu akan lolos ke babak selanjutnya. Ya. Dan seperti yang lalu kan ketika masih di Nova kita lolos dari grup. Walaupun kalah lawan Korea Utara, tapi yang penting kita sudah lolos, kita hadir di Piala Dunia.
semoga ini kan ditargetkan juga Kurniawan untuk bisa membawa tim itu lolos lagi ke Piala Dunia, karena Qatar sebagai tuan rumah 5 kali berturut-turut ya untuk bisa menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17 ya. Kita sudah 2 kali ikut ya sebagai tuan rumah dan kemarin lolos ya di Qatar. Jadi memang target ya wajar kalau PSSI memberikan itu untuk bisa lolos lagi. Walaupun saya bilang tadi ya teman-teman, ini agak berat karena Jepang, ya, Cina, Qatar, tiga-tiganya pernah juara Asia. Ya, itu yang membuat Kurniawan seperti punya tantangan serius berat untuk bisa membawa tim ini. Ya, Chico Jericho dan kawan-kawan atau Mirza Firjatullah dan kawan-kawan untuk bisa melenggang lebih jauh lagi. Tapi di depan mata adalah Piala AFF dulu. Ini sebagai batu loncatan aja untuk bisa menuju ke Piala Asia U17. Namun sebagai tuan rumah juga kita kita harus siap ya untuk bisa tampil sebagai, apalagi harus juara dong sebagai tuan rumah ya. Namun situasi kondisinya kan berbeda, teman-teman. Kalau di zaman Nova sebelumnya itu kan itu bagus-bagus semua pemain. Sekarang memang boleh dibilang 99% adalah muka-muka baru. Hanya Mirza Firjatullah yang masih bertahan. Oke lah, mungkin dipanggil kembali lah Matthew Baker katakan untuk bisa ikut bersama. Tapi tinggal 2 ini yang sangat diandalkan. Berbeda dengan yang lalu kan. Karena semua sudah melewati batas di U17. Namun apapun itu, ya saya bilang tadi itu, tetap harus siap menghadapi bukan saja Piala AFF, tetapi juga Piala Asia. Karena yang lebih penting kan adalah Piala Asia. Ya semoga Kurniawan bisa membawa tim ini lebih baik lagi. Ya sambil tentunya kita akan tunggu hasil di Piala AFF. Di grup manapun ya kita di Piala AFF dalam undian tanggal 6, itu kita harus bisa menghadapi itu. Dan saya bilang, kita sudah sebagai tuan rumah, ya harus bisa tampil yang terbaik. Ya, walaupun kita tahu bersama juga Thailand, ya, Vietnam, Malaysia, itu kan tim-tim yang bagus juga, yang mengancam buat kita. Tapi harus dimanfaatkan. Nah, PSSI sudah mengatakan juga lewat Sekjen Yunus Nusi bahwa tidak menutup kemungkinan walaupun Kalimantan kali ini belum bisa mendapat tempat karena situasinya tidak sesuai dengan mungkin standar dari AFC dan AFF, mungkin soal pencahayaan ya. Untuk lampu stadion itu yang penting karena harus ditinjaukan semua. Beda kalau di Sidoarjo dan Gresik sudah merupakan standar yang bagus dari AFC dan AFF. Tinggal ditingkatkan aja di Kalimantan, di Samarinda itu yang saya bilang tadi, Batakan, di Balikpapan, Segiri dan Palaran di Samarinda. Karena mungkin tahun depan bisa mendapatkan giliran tahun-tahun berikut untuk diselenggarakan di Kalimantan. Karena ini penting biar bisa dinikmati oleh banyak orang, itu menjadi harapan bagi kita semua. Dan juga ini sudah dalam pemikiran PSSI. Jadi tidak terfokus di Jawa saja, tapi juga kebagian di tempat-tempat lain seperti yang saya bilang tadi ya, di Kalimantan Timur misalnya, karena ada 3 stadion tersebut. Banyak juga di Papua juga bisa, di Sumatera juga bisa disiapin, karena kan di Medan juga sebelumnya kan sudah pernah ada ya turnamen ya sama untuk tim muda kita. Ya tinggal di Sulawesi, tinggal dilihat sehingga semua bisa mendapatkan jatah tempat, sehingga terhiburlah semua masyarakat pencinta sepak bola timnas. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang persiapan timnas U17 di AFF dan juga di Piala Asia, dan kita akan nantikan hasil drawing yang akan berlangsung nantinya pada tanggal 6, di mana posisi kita, di grup mana untuk bisa bertarung ya. Doa saya juga masyarakat, semoga Kurniawan itu bisa bekerja dengan baik ya, pemilihan pemain juga semua lancar, bagus, sesuai dengan kriteria apa yang diinginkan oleh coach Kurniawan, dan dia bisa mengikuti jejak langkah dari coach sebelumnya, coach Nova, yang sudah membawa timnas kita untuk U17 tampil baik di kualifikasi Piala Asia sebelumnya dan lolos ke Piala Dunia U17. Dengan saya Muropan. Ciao.